Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat di mana cerita-cerita penuh emosi dan inspirasi hadir untuk menemani harimu. Mulai dari konflik rumah tangga, kisah cinta yang rumit, sampai perjuangan hidup yang menyentuh hati, semuanya ada di sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Sekarang, yuk simak kisah berikut ini. Aku buat suamiku miskin sampai melarat tepat di hari pernikahan keduanya. Suamiku akan menikahi perempuan lain, tapi aku punya rencana yang jauh lebih besar. Apa yang akan terjadi jika semua kutumpahkan tepat di hari pernikahan mereka? Saksikan kisah balas dendam yang tak terduga ini. Aku masih ingat betul, semuanya tak berubah begitu saja. Bukan karena satu pertengkaran hebat atau kejadian besar, tapi pelan-pelan, nyaris tak terasa, seperti air yang terus mengikis batu. Putra, suamiku selama 4 tahun selalu tampak stabil, tak mudah berubah pikirku dulu. Ia biasa memberi kabar, tahu caraku menuntut kejelasan. Tapi 2 bulan belakangan ada yang berbeda. Semakin terasa ia menjauh. Awalnya dari hal-hal kecil, telepon yang tak lagi langsung dijawab, notifikasi pesan yang ia baca diam-diam, lalu cepat-cepat ia kunci lagi layarnya. Pulang malam dengan alasan rapat mendadak. Aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu betul ritme kerja kami, siapa klien yang ia temui, dan seperti apa jadwal kami berdua. Tapi kini Putra seperti membuat hidupnya sendiri, seolah aku tak lagi penting untuk tahu. Malam itu, ia pulang hampir tengah malam. Jas masih rapi, tapi aroma tubuhnya bukan aroma parfum yang biasa kupilihkan. Ada wangi asing, manis, menyengat, terlalu feminin. Saat kutanya, ia hanya menjawab, tadi mampir peluncuran produk klien, mereka kasih tester parfum. Lalu ia pergi begitu saja. Aku hanya terdiam, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Hari-hari setelahnya makin terasa janggal. Ia menyimpan ponsel di bawah bandal, tidak lagi meletakkannya di meja makan. Dan yang paling membuatku sesak, tatapannya padaku sudah tak seperti dulu. Dulu aku merasa dilihat, sekarang seolah aku hanya tembok, ada tapi tak dianggap. Sampai pada suatu sore, saat aku membersihkan laci kecil di ruang kerjanya, aku menemukannya. Sebuah amplop putih bersih, tersegel rapi. Kupikir hanya undangan, tapi saat kubuka, jantungku terasa berhenti. Isinya, bukti reservasi hotel dan gedung pernikahan. Tanggalnya sebulan lagi. Lokasinya di resort mewah pinggiran kota. Dan yang menghantamku paling keras, tertulis nama pengantin, Putra Mahardika dan Aluna Kirana. Bukan aku, bukan Nafis, tapi Aluna Kirana. Siapa dia? Tanganku gemetar, aku mencoba berpikir rasional. Apa ini kejutan, salah tulis, tapi aku tahu jawabannya. Ini pengkhianatan, terang-terangan. Aku ingin meneleponnya saat itu juga, tapi ku tahan. Ku pandangi namaku di ponselnya, tersimpan sebagai Nafis istriku. Nama yang kini terdengar seperti ejekan. Malam itu, saat Putra pulang, aku bersikap biasa. Ia bercerita tentang hari yang melelahkan, tersenyum kecil, lalu masuk kamar mandi. Aku hanya diam, sambil mengukur seberapa kuat aku menahan luka ini. Malam itu, aku memeluk punggungnya. Bukan karena cinta, tapi untuk memastikan bahwa semua ini nyata. Bahwa aku benar-benar sedang kehilangan kepercayaanku padanya. Dan saat kepercayaan mati, tak ada yang bisa diselamatkan, kecuali harga diri. Aku, Nafis, sedang mempersiapkan diri.
bukan untuk menjadi istri yang sabar, tapi perempuan yang tahu kapan harus bertindak. Dan malam itu, aku bersumpah dalam hati, Putra akan menyesal karena mengira aku bisa diinjak semudah itu. Aku belum tahu caranya, tapi aku tahu ini belum berakhir. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang besar. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan berat. Cahaya matahari menyusup dari balik gorden, tapi tidak ada aroma kopi. Putra tidak di rumah. Tak ada jejak sepatu, tak ada suara TV, tak ada catatan kecil di meja makan. Ku ambil ponsel, kosong, tak ada pesan, tak ada panggilan. Hanya wallpaper foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Aku dan Putra tertawa, saling genggam, seolah takkan pernah berpisah. Tapi pagi itu, ada suara kecil dalam dadaku yang berkata, "Cari tahu." Aku turuni tangga dan masuk ke ruang kerjanya. Ku buka laptopnya. Aku tahu kata sandinya, hari ulang tahun pernikahan kami. Email, folder, semuanya terbuka. Lalu mataku tertuju pada satu folder bernama proposal akhir. Saat ku buka, dadaku sesak. File PDF, Wedding Master Plan Putra dan Aluna. Kulihat halaman pertama. Ada daftar menu, dekorasi, rundown acara. Dan foto mereka berdua. Senyum Putra yang dulu milikku, kini ia berikan pada wanita lain. Aku membacanya perlahan. Gedung Deva Luna Convention Hall, 3 minggu lagi, jam 4 sore. Daftar tamunya sudah tercetak, namaku tidak ada. Yang tertulis hanya nama-nama asing dari pihak Aluna. Aku merasa asing di hidupku sendiri. Putra menyusun semua ini secara diam-diam, rapi, terencana. Dan yang lebih menyakitkan, tanpa rasa bersalah. Aku menyandarkan diri di kursi. Dulu, aku menyerahkan semua, tabungan, perhiasan, bahkan tanah warisan untuk membangun bisnis bersama. Dan saat semuanya mulai berhasil, ia memilih meninggalkanku. Apakah aku terlalu percaya, terlalu takut kehilangan sampai tidak sadar bahwa aku sudah kehilangan segalanya? Aku menutup laptop itu perlahan, tapi suara kliknya terdengar seperti suara luka yang berubah jadi amarah. Putra sudah membuat pilihannya. Sekarang giliranku. Aku tidak akan tinggal diam. Mulai hari ini, ia akan tahu rasanya kehilangan. Dan bukan dengan air mata aku akan membalas, tapi dengan kehancuran, tepat di hari ia seharusnya bahagia. Kupandangi wajahku di cermin lama sekali. Wajah yang dulu Putra elus dengan lembut, kini hanya bayangan perempuan yang ditinggalkan dalam diam. Tapi aku tidak akan terus diam. Dan ini baru permulaan. Aku sempat ingin lari ke rumah orang tuanya dan berteriak, "Lihat, anakmu mengkhianati." Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya duduk tenang, menggenggam emosi. Amarah itu seperti bara di tanganku. Kupeluk rapat-rapat, tak kubiarkan meledak. Aku biarkan ia membakar perlahan dari dalam. Aku tahu, kalau aku marah sekarang, aku hanya akan terlihat sebagai perempuan yang tersakiti. Dan aku tidak mau jadi korban. Aku ingin jadi pengatur lakon. Aku ingin menari di atas puing-puing yang kubangun sendiri. Puing-puing yang akan ia rasakan saat semua topeng yang selama ini ia kenakan runtuh, tepat di hari yang paling ia tunggu. Malam itu, saat Putra pulang seperti biasa, ia mencium keningku cepat, lalu masuk ke kamar mandi, seolah semuanya baik-baik saja. Sementara aku duduk dengan senyum, menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dada. Aku hanya bilang pelan, makan malamnya sudah kuhangatkan. Aku sudah makan tadi, klien ngajak makan seafood di pantai selatan, katanya sambil melepas dasi.
Pantai Selatan, klien. Aku tahu siapa yang ia maksud. Dan aku tahu pasti urusan dengan klien itu sudah selesai 2 hari lalu. Jadi, siapa yang menemaninya makan malam? Tapi aku tersenyum. Oke, besok kamu ada rapat kan? Aku sudah susun proposal untuk proyek Cendara Property. Jangan lupa dibaca malam ini. Iya, makasih ya Naf. Jawabnya enteng. Ia tak tahu, aku nyaris tertawa melihat betapa polosnya kepura-puraan itu. Saat ia tertidur, aku turun ke ruang kerja. Lampu kecil sengaja kubiarkan menyala, menerangi tumpukan dokumen yang selama ini kutata sendiri. Selama 5 tahun, aku yang mengatur keuangan bisnis kami. Putra lebih banyak menangani relasi luar, klien, vendor, mitra. Tapi urusan uang, transaksi, dan laporan semua di tanganku. Malam itu, aku mulai membuka semuanya. Kubuka laptop. Satu persatu, folder keuangan ku pelajari ulang. Aku tahu betul aliran dana masuk dan keluar, siapa yang terlibat, dan aset apa saja yang kami miliki. Lebih dari itu, aku tahu bahwa beberapa aset utama terdaftar atas namaku. Perusahaan properti kecil kami, yang kini mengelola 2 proyek perumahan luar kota, seluruh dokumennya, izin hingga perbankan, memakai tanda tanganku. Putra tidak pernah peduli soal administratif. Ia hanya mau pengakuan. Baginya, perusahaan itu adalah miliknya. Tapi secara hukum, aku bisa meluluh lantakkan semua hanya dengan satu keputusan. Dari laporan yang kutarik, terlihat jelas, selama 3 bulan terakhir, ada pengeluaran pribadi yang mencurigakan. Perhiasan mewah, penginapan di resort, tiket pesawat pulang pergi ke Bali atas nama Putra Mahardika dan Aluna Kirana. Sakit? Tentu, tapi itu justru membuka mataku. Putra bukan hanya menghancurkan pernikahan kami. Ia memakai hasil kerja kerasku untuk membiayai perempuan itu. Malam itu, aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana penuh air mata, tapi rencana berbasis angka. Bukan dendam yang emosional, tapi langkah hukum yang strategis. Langkah pertama, aku pisahkan dana cadangan perusahaan ke rekening lain, hanya bisa diakses denganku. Alasan resminya, investasi baru. Putra pasti percaya, ia selalu serahkan urusan itu padaku. Langkah kedua, aku buat laporan akuntansi baru yang tampak wajar, tapi secara perlahan menghapus jejak Putra dari transaksi utama. Aku konsultasi diam-diam ke notaris langgananku. Semuanya legal, rapi, tanpa celah. Lalu aku hubungi pengacara yang dulu bantu urus sengketa tanah. Kali ini bukan soal tanah, tapi untuk berjaga-jaga kalau aku akhirnya memutuskan keluar sepenuhnya dari apa yang pernah kami bangun. Hari-hari berikutnya, aku tetap berperan sebagai istri sempurna. Masih buatkan sarapan, bicara lembut, peluk dia tiap malam. Tapi dalam diam, aku menghitung hari. Semua bukti kusimpan, semua transaksi kucatat, semua dokumen kutaruh di hard drive eksternal. Aku tahu, pada akhirnya aku akan menentukan, pergi dan biarkan mereka bahagia, atau tetap tinggal dan buat Putra merasakan luka yang sama. Tapi sekarang, aku memilih diam, karena di balik diamku, badai sedang aku bangun. Dan saat badai itu datang, ia bukan sekadar peringatan, tapi hukuman. Aku Nafis. Aku bukan catatan kaki dari cerita pengkhianatan siapapun. Aku akan jadi akhir cerita yang tak bisa mereka lupakan. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di ruang kerja, membiarkan suara hujan menemani pikiranku. Seolah semesta mengerti isi dadaku. Ada yang berubah dalam diriku. Dulu hanya luka, kini menjadi keteguhan. Aku tidak lagi menangis, tidak lagi menunggu semesta memahami. Aku sudah memilih jalan ini, dan di jalan ini tak ada kata mundur. Kubuka folder legal yang sudah kususun beberapa minggu terakhir. Tanganku bergerak cepat, teliti.
Setiap tanda tangan, setiap formulir adalah langkah kecil mencabut akar-akar kepercayaan yang pernah kutanam bersama Putra. Langkah pertama, lahan proyek di Sanfaya, separuh atas nama pribadi, separuh perusahaan. Tapi semua surat pakai dataku. Dulu Putra pikir itu untuk keamanan, kini justru mempermudahku. Lalu kuubah status kepemilikan jadi milik pribadi. Prosesnya sah, berdasarkan surat kuasa dan akta perusahaan. Tanpa Putra tahu, semuanya berpindah tangan dalam hitungan hari. Lalu rekening perusahaan, dana operasional, investasi hingga cadangan. Perlahan kupindah ke rekening baru atas nama perusahaan yang diam-diam kudirikan. Aku lakukan bertahap agar tak mencurigakan. Aku ingat saat pertama transfer di bank, jantungku berdebar, tanganku basah, tapi aku tetap tenang mengisi data. Saat transaksi sukses, ada sensasi dingin menjalar ke tulangku, tapi memuaskan. Berikutnya, ku cabut semua kuasa atas dokumen penting yang pernah kuberi ke Putra. Surat kuasa aset, proyek, semua kubekukan. Lalu kukirim pemberitahuan resmi ke semua mitra bahwa hanya aku yang berwenang mengambil keputusan. Risikonya besar. Tapi aku tahu Putra. Ia percaya diri. Ia pikir aku tidak akan pernah melawan. Ia yakin aku terlalu mencintainya. Lucunya, cinta yang dulu jadi kekuatanku untuk bertahan, kini jadi bahan bakar untuk menghancurkannya. Hari demi hari, aku tetap memainkan peran istri ideal. Senyum, pelukan, perhatian, semua tetap kuberikan. Putra merasa aman. Padahal di balik itu, satu persatu aku tarik pilar-pilar yang menopang hidupnya. Suatu malam, kami makan bersama. Ia bicara soal proyek baru, calon investor, rencana besar. Aku tersenyum mendengarkan, tapi dalam hati, aku tahu semua itu sebentar lagi akan runtuh. Aku janji Nafis, setelah ini kita hidup lebih tenang, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku balas genggamannya, tapi dalam hati, aku bergumam, setelah ini hanya aku yang akan hidup tenang. Kamu akan merangkak mencari sisa-sisa hidupmu. Malam itu, aku siapkan berkas penarikan saham perusahaan dari pihak ketiga atas namaku. Dengan itu, aliran modal utama untuk proyek Putra terputus. Kredibilitasnya akan runtuh. Aku juga perintahkan pembekuan pembayaran vendor utama dengan alasan audit mendesak. Perlahan, reputasi perusahaan mulai goyah. Meski belum terasa di luar, efek yang pasti. Aku bergerak seperti bayangan, sunyi, cepat, mematikan. Setiap pagi, aku masih siapkan sarapan, masih cium pipinya, tapi senyumku tak lagi sampai ke mata. Aku biarkan ia membangun mimpi di atas pasir yang fondasinya sudah kukeruk. Aku tahu, 2 minggu lagi mereka akan menikah. 2 minggu lagi dan dunia Putra akan runtuh. Saat hari itu tiba, aku akan berdiri di atas, menyaksikannya jatuh tanpa bisa diselamatkan. Aku tidak lagi mengenali perempuan di cermin, tapi aku tak butuh dia lagi. Nafis yang dulu lemah sudah tiada. Yang tersisa sekarang adalah Nafis yang tahu kepercayaan yang dikhianati tak akan tumbuh kembali. Dan aku siap menyaksikan semuanya layu satu demi satu. Hujan baru saja berhenti malam itu. Tetesan air masih jatuh dari daun pohon mangga di halaman belakang. Aku duduk seorang diri di ruang kerja. Lampu meja kecil menyinari tumpukan dokumen yang berserakan. Namun malam ini bukan laporan keuangan atau dokumen perusahaan yang jadi perhatianku. Fokusku hanya satu, mencari tahu siapa perempuan itu. Siapa wanita yang berani mengambil tempatku, menghancurkan kehidupan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop. Aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi satu nama terus berputar di pikiranku, Aluna Kirana. Nama itu tercetak jelas di dokumen reservasi pernikahan yang tanpa sengaja kutemukan. Nama yang seharusnya tidak pernah hadir dalam kehidupanku.
nama yang membuat amarahku membeku dalam diam. Nama itu seperti bayangan samar yang perlahan menjadi jelas. Tak butuh waktu lama, aku menemukan akun media sosialnya. Instagram penuh dengan foto-foto mewah, sarapan di kafe mahal, liburan ke Bali, berpose dengan gaun mahal, dan latar hotel bintang 5. Semua ditampilkan dengan percaya diri atau mungkin kesombongan. Setiap foto kuperhatikan dengan seksama. Dari jam tangan bermerek di pergelangan tangannya, tas kulit asli, hingga sudut-sudut tempat yang mencerminkan kemewahan. Kirana bukan perempuan biasa. Ia tahu bagaimana menunjukkan kepada dunia bahwa ia memiliki segalanya. Atau setidaknya ia ingin orang percaya begitu. Lalu, aku menemukan satu foto lama, terkubur jauh di feed-nya, tertanggal 6 tahun lalu. Di sana, Kirana berdiri bersama putra. Keduanya tampak lebih muda, polos, tanpa kemewahan yang kini melekat. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat, bersama, yang selalu membuatku percaya. Tanganku mengepal, aku tatap foto itu lekat-lekat. Ada sesuatu dalam ekspresi mereka. Putra terlihat bahagia. Kirana menggendeng lengan putra seolah tak ingin melepaskannya. Dan saat itu semuanya masuk akal. Aku teringat percakapan lama ketika kami baru menikah. Putra pernah bercerita sepintas soal masa lalunya, tentang perempuan yang ia cintai tapi pergi karena kemiskinan. Waktu itu aku tak terlalu peduli. Kupikir semua orang punya masa lalu. Kupikir aku cukup baginya untuk melupakan luka lama. Nyatanya, tidak. Kirana masih punya tempat di hatinya. Dan sekarang, saat putra telah punya uang dan nama, ia kembali, mengambil kembali yang dulu hilang. Aku terus menelusuri jejak Kirana. Ternyata, ia pernah menikah dengan pebisnis kaya, namun pernikahan itu berakhir penuh skandal. Mantan suaminya cukup dikenal di dunia usaha lokal. Perceraian itu tampaknya memberinya cukup banyak kompensasi melihat gaya hidupnya kini. Jadi, perempuan inikah yang menggantikan posisiku? Mantan kekasih yang dulu meninggalkan putra karena miskin lalu kembali saat ia punya segalanya? Ironis, menyakitkan. Aku merasa harga diriku diremehkan. Semua perjuanganku bersama putra, dari nol, dari debu, dibuang begitu saja demi perempuan ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Kupandangi layar laptop dengan tatapan kosong. Rasanya dunia mengecil, ruangan ini terasa dingin. Aku seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Tapi dari kehancuran ini perlahan lahir sesuatu. Kekuatan, tekad. Aku tutup laptop, menghela napas panjang. Baik Kirana, kalau kau pikir bisa datang dan mencuri hidupku begitu saja, kau salah besar. Aku tidak akan merusak pernikahan kalian, tidak akan membuat drama di altar. Justru, aku akan membiarkan kalian berdiri di sana, dengan percaya diri, merasa telah menang. Dan saat itulah, aku akan menarik semua yang menopang kalian, membuat kalian jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan kali ini, kalian tidak akan bisa bangkit lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur nyenyak. Dengan senyum kecil di sudut bibirku, membayangkan saat dua pengkhianat itu merasakan sakit yang lebih dalam dari lukaku. Malam itu, aku bersumpah. Aku bukan korban dalam cerita ini. Aku akan menjadi akhir dari cerita mereka. Kota kembali diselimuti malam. Angin dingin menampar kulitku.
Aku berdiri di balik jendela kamar, menatap jalanan basah sisa hujan. Namun, pikiranku mengembara jauh ke masa lalu. Saat aku dan Putra memulai semuanya. Kami bukan siapa-siapa, tak punya modal, tak punya dukungan, hanya impian dan keyakinan yang kami genggam. Aku ingat, kami duduk di warung kopi pinggir jalan, ditemani deru motor di kejauhan. "Kita harus mulai, Nafis. Jangan tunggu siap," kata Putra, menggenggam tanganku. Aku pun menjual perhiasan warisan ibu, cincin emas, gelang perak. Hasilnya tak seberapa. Kami harus berutang demi membeli bahan baku. Kami bekerja dari ruang tamu kontrakan kecil. Plastik, lem, kain, benang berserakan di lantai. Aku begadang menjahit, mengepak, sementara Putra mencari pelanggan. Tanganku lecet, punggungku pegal karena duduk di lantai tanpa alas. Tapi aku bahagia. Kupikir cinta cukup untuk membayar semua lelah. Aku percaya setiap keringat dan air mata akan menjadi pondasi masa depan kami. Rumah kecil, anak-anak, menua bersama. Ternyata tidak. Semua kenangan itu kini hanya luka. Putra mulai berubah. Dulu dia bangga menggandengku. Dulu ia tak pernah melepas tanganku. Tapi saat nama kami mulai dikenal, saat pujian datang, ia mulai menjaga jarak. Ia membeli barang-barang mahal, mulai jarang mengajakku hadir di acara. Saat ulang tahunku pun ia lupa. Dulu selalu ada kejutan, kini bahkan ucapan pun tidak. Aku mencoba memahami, berusaha sabar. Aku percaya semua atas nama cinta. Bahkan bisnis itu lebih banyak atas namanya. Kupikir itu tak penting. Yang penting kami bersama. Bodoh. Aku merasa begitu bodoh malam itu. Meja kerja yang dulu jadi tempat kami bermimpi, kini dipenuhi berkas-berkas pengalihan aset. Ironis, dulu aku merancang masa depan, sekarang aku merancang kehancuran. Aku kira cinta cukup. Ternyata tidak. Cinta butuh kesetiaan, butuh penghargaan, dan Putra kehilangan semua itu saat merasa dirinya cukup hebat untuk meninggalkanku. Aku membuka album lama di laptop, foto kami saat pertama kali ikut festival kuliner. Kami tersenyum lebar, walau hanya 5 orang membeli produk kami. Kini senyum itu jadi luka. Aku menutup album itu dengan satu klik. Cukup, aku sudah memberikan segalanya. Kini saatnya aku ambil kembali semua yang menjadi milikku. Bukan sekedar harta, tapi harga diriku. Mereka sudah memilih jalannya, dan aku pun begitu. Malam itu, aku menulis satu daftar panjang. Langkah demi langkah untuk memastikan bahwa saat hari pernikahan tiba, Putra dan Kirana berdiri di atas kehampaan. Di atas puing-puing yang dulu kubangun. Langkah pertama kutulis tegas. Alihkan semua saham dalam 2 minggu. Lalu di bawahnya, pastikan dia jatuh di hadapan semua yang pernah ia banggakan. Senyum tipis muncul di wajahku. Senyum dari luka yang sudah terlalu dalam. Aku kembali menatap jendela. Hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini aku tak gentar. Karena badai sesungguhnya adalah aku. Pagi harinya, aku membuktikan satu hal. Senyum bisa menjadi senjata paling tajam jika tahu cara menggunakannya. Di meja makan yang sunyi, aku menyodorkan secangkir kopi ke arah Putra. "Sayang,
Kamu mau kopi yang manis atau biasa saja? Tanyaku pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Putra menoleh sekilas dari ponselnya. Biasa aja, kayak biasanya. Aku mengangguk pelan. Oke. Ia tak tahu, di balik senyumku, api sedang menyala. Dan perlahan, aku akan membakar semuanya. Pagi ini adalah hari kedua sejak aku menandatangani dokumen pemindahan kepemilikan sebagian besar saham perusahaan ke dalam trust account atas namaku. Dokumen itu kusimpan rapi di dalam folder khusus di brankas yang hanya aku tahu kombinasinya. Putra tidak mencurigai apa-apa. Ia masih duduk di kursi yang sama, mengunyah roti bakar yang kuoleskan selai dan menyeruput kopi buatanku. Wajahnya tenang, seolah tidak sedang merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Padahal, aku tahu betul ada jejak pesan mesra untuk Kirana di ponselnya. Wanita yang katanya sudah jadi masa lalu. Ironisnya, Putra masih bermain peran sebagai suami setia. Pulang ke rumah, makan malam bersamaku, dan tidur di ranjang yang sama. Tapi sentuhan kasihnya sudah lama hilang, bahkan sebelum pengkhianatan itu benar-benar terjadi. Aku duduk memandang wajahnya, wajah yang dulu aku banggakan. Putra memang tampan dengan caranya sendiri, rahang tegas, kulit bersih, sorot mata tajam. Tapi kini semua itu hanya topeng. Dulu aku jatuh cinta pada semangatnya, sekarang aku muak karena tahu kelicikannya. Aku ada meeting siang ini di Hotel Bravia, katanya, sambil mengunyah cepat. Aku tersenyum seolah tak tahu. Padahal aku sudah menyuap resepsionis hotel 2 hari lalu untuk mendapatkan daftar reservasi. Nama Putra dan Kirana tercatat jelas menyewa ruang untuk private consultation ke Dok untuk persiapan pernikahan mereka. Semoga lancar ya, kataku lembut. Perlu aku siapkan jas? Putra tertawa kecil. Gak usah, aku sudah siapkan dari semalam. Aku hanya mengangguk dan menggigit rotiku yang sudah dingin. Di panggung sandiwara ini, aku memainkan peran istri baik yang tak tahu apa-apa. Tapi di belakang dapur, aku menyusun strategi. Di ruang kerja, berkas-berkas hukum sudah berbaris rapi. Satu persatu, aku cabut akses Putra dari keuangan, kartu kredit, akun bank bersama, hingga saham perusahaan. Semua kuatur diam-diam dengan bantuan notaris dan pengacara terpercaya. Putra terlalu sibuk dengan rencana masa depannya bersama Kirana, sampai ia lupa bahwa pondasi segala kemewahan yang ia nikmati berasal dariku. Setelah ia pergi, aku langsung masuk ke ruang kerja, duduk di kursi rotan, tempat kami dulu membicarakan bisnis bersama. Hari ini tak ada lagi diskusi, hanya ada berkas yang perlu kutandatangani. Laptopku buka. Setengah klien utama sudah kuhubungi untuk menandatangani kontrak baru atas nama perusahaanku pribadi. Aku memindahkan data, dokumen, dan akses penting ke sistem baru yang hanya aku kendalikan. Seperti mengupas kulit bawang, aku pisahkan Putra dari semuanya. Aku juga menyewa auditor internal, bukan untuk evaluasi, tapi untuk mengungkap sejauh mana Putra menyalahgunakan dana perusahaan demi gaya hidup mewah bersama Kirana. Tagihan perhiasan, restoran mahal, gaun wanita ke alamat asing, semua kulihat sendiri. Dulu aku menangis melihatnya, tapi sekarang air mata itu sudah habis. Yang tersisa hanya tindakan. Menjelang sore, aku buka folder terakhir, pemutusan kuasa atas aset bersama. Rumah, kendaraan, semua sudah kuurus balik nama sepihak. Surat kuasa yang dulu ditandatangani Putra tanpa ia baca, kini jadi senjata di tanganku. Malam tiba, Putra pulang dengan wajah cerah. Ia tampak lelah tapi senang, mungkin membayangkan hidup baru bersama Kirana. Aku lapar, katanya, sambil menjatuhkan tas di sofa. Aku sudah masak sop buntut kesukaan kamu, jawabku.
Ia mencium keningku sekilas, lalu duduk di meja makan. Kami makan dalam diam, tapi bagiku itu bukan keheningan, melainkan waktu untuk mengamati. Aku tahu lelaki di depanku ini sebentar lagi akan kehilangan segalanya dan ia belum menyadarinya. Malam itu aku duduk kembali di ruang kerja. Dokumen hampir lengkap, satu tanda tangan lagi, satu transfer terakhir, satu keputusan penutup. Aku teringat kata-kata almarhum ayahku, kadang perempuan harus diam untuk bisa menang. Dulu aku tak paham maksudnya, tapi sekarang aku menjalankannya dengan sangat baik. Tanggal 21 Oktober tertera di undangan pernikahan berwarna gading yang terselip di tas kerja Putra. Sabtu malam, Balai Aluna Grand Ballroom. Namanya tercetak jelas bersama Kirana Savela. Tanganku bergetar saat membacanya, bukan karena sedih, tapi karena kesadaran bahwa ia tak pernah benar-benar berusaha menyembunyikan semuanya dariku. Aku menulis tanggal itu besar-besar di agendaku, bukan untuk hadir, tentu tidak, tapi untuk memastikan bahwa di hari itu semua yang ia bangun dari pengkhianatan akan runtuh. Kirana akan melihat Putra dalam bentuk terburuknya, tanpa uang, tanpa nama, tanpa kekuatan. 2 minggu tersisa, setiap hari aku menjalani peran seperti biasa, bersikap ramah di kantor, diskusi dengan tim, menandatangani dokumen. Tapi di balik layar, aku menyiapkan kehancuran yang rapi. Aku menghubungi bank, memindahkan dana dari rekening perusahaan ke rekening trust atas namaku. Sah secara hukum. Saham minoritas milik Putra di salah satu anak usaha sudah kujual diam-diam. Uangnya masuk ke perusahaan baru yang tak bisa disentuh olehnya. Aku mengurus pengalihan kredit kendaraan dan properti atas namanya. Semua dengan surat kuasa yang ia tandatangani sendiri 2 tahun lalu. Ia tak pernah baca detailnya. Ia percaya penuh padaku. Dan kini, kepercayaan itu yang menjatuhkannya. Aku batasi akses kartu kreditnya, ajukan pembekuan pada transaksi mencurigakan. Rekening bisnisnya perlahan ditolak. Ia mulai bingung, mengira sistem bank sedang error, tapi belum curiga padaku. Dan itu keuntunganku. CCTV kantorku periksa. Ada rekaman mereka berdua masuk ruang rapat setelah jam kerja. Video itu kusimpan baik-baik, bukan untuk disebar sekarang, tapi sebagai peluru cadangan. Tanggal 17 Oktober, aku temukan bukti Putra menggunakan dana perusahaan untuk bayar uang muka gedung pernikahan, 200 juta rupiah. Ia kamuflasekan sebagai biaya event marketing, tapi sayangnya, aku yang tanda tangan dokumen itu dulu. Dan sekarang, aku mencabutnya secara resmi. Vendor membatalkan sewa gedung, diam-diam sesuai permintaanku. Aku ingin di hari itu, Putra datang dengan setelan rapi dan wajah percaya diri, hanya untuk mendapati pintu tertutup dan tak ada pesta yang digelar. Aku ingin Kirana panik di sisinya, sadar bahwa semua mimpinya telah lenyap. Dan itu baru permulaan. Aku potong semua aksesnya, akun aplikasi, asuransi, keanggotaan gym, semuanya. Namanya kuhapus dari semua sistem bisnis kami, tanpa suara, tanpa jejak. Sementara itu, aku tetap menjalankan peran istri, memasak, menyambutnya pulang, bahkan merawatnya saat ia sakit 2 hari sebelum hari pernikahannya. Ia terbaring lemas, menggenggam tanganku. "Terima kasih, kamu tetap istri yang paling pengertian," bisiknya sebelum tidur. Aku tersenyum. Selalu. Lalu, ku tatap wajahnya. Wajah yang dulu sangat kucintai. Kini, aku tak tahu lagi apa itu cinta. Tapi, aku tahu pasti apa itu pengkhianatan. Dan aku pastikan pengkhianatan itu akan dibayar lunas.
Malam sebelum tanggal 21 Oktober, aku berdiri di depan cermin. Gaun hitam panjang yang kupakai tampak elegan, tapi tidak mencolok. Aku bukan tamu undangan, namun aku akan hadir. Aku ingin menyaksikan langsung kehancuran itu. Aku ingin melihat Putra sadar bahwa semua kemewahan yang ia rancang, pesta megah, dan harapan masa depan hanyalah fata morgana. Dan besok akan menjadi hari yang panjang, hari yang sudah lama kutunggu. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, telur dadar dengan potongan keju, roti panggang, dan segelas jus semangka. Wajahku tenang, gerak tubuhku luwes, seolah tak ada yang berbeda. Padahal, di dalam dada, jantungku berdebar kencang. Hari ini adalah awal dari kemungkinan rahasiaku terbongkar. Putra keluar dari kamar, langkahnya pelan. Rambut masih basah, wajahnya tampak lelah. Ia duduk di meja makan, menatap kosong ke piringnya. "Kamu kelihatan capek," ucapku pelan sambil meletakkan segelas jus di samping piringnya. Ia mengangguk pelan. "Kamu tahu nggak, kenapa kartu kreditku ditolak kemarin?" Suaranya datar, tapi aku tahu ada ketegangan di baliknya. Aku kaget. "Ditolak? Untuk apa?" tanyaku pura-pura heran. "Buat bayar cicilan dekorasi, kartu kantor, padahal saldonya masih banyak. Aku udah cek." Aku tertawa kecil, mencoba menutupi getaran di tubuhku. "Ah, mungkin gangguan sistem. Kemarin bank juga sempat error. Aku aja susah login. Nanti aku bantu cek ya." Ia menatapku dalam, seolah ingin menguji kejujuranku. Tapi aku sudah sangat terlatih. Ekspresiku tetap lembut, wajahku hanya menyiratkan kepedulian seorang istri. Setelah menarik napas panjang, ia mengangguk. "Oke, tapi cepat ya, aku nggak mau ribet." "Tentu," jawabku tenang. "Hari ini juga aku urus." Aku tahu, aku belum benar-benar aman. Putra mungkin mulai curiga, meskipun hanya setengah. Tapi, dalam permainan seperti ini, setengah saja cukup membuatnya lumpuh lebih lama. Ia terlalu bergantung padaku. Bahkan saat mulai mencurigai, nalurinya tetap satu, tanya Nafis. Setelah dia pergi, aku masuk ke ruang kerja dan langsung membuka laptop. Aku periksa aliran dana dan laporan internal. Semuanya sesuai rencana. Dana tersangkut, akses kartu dialihkan. Yang penting, semuanya masih tampak seperti kesalahan sistem. Beberapa jam kemudian, pesan masuk dari Putra. "Kamu udah cek belum? Vendor mulai panik. Kirana juga tanya-tanya." Kirana. Sekadar membaca namanya saja sudah membuatku muak. Tapi, aku tetap menjawab manis. "Baru aja aku hubungi. Katanya bank lagi verifikasi ulang karena sistem baru. 2 hari selesai kok, tenang aja ya." Balasannya hanya emoji jempol. Tak ada terima kasih, tak ada sayang, apalagi aku percaya kamu. Tapi itu tak penting, yang terpenting dia masih berada dalam jaringku. Sore itu aku pulang lebih cepat. Aku tahu Putra juga akan pulang lebih awal karena pertemuannya dibatalkan. Benar saja, saat aku tiba, mobilnya sudah terparkir. Aku masuk dan menemukannya duduk di ruang tamu, membuka dashboard keuangan perusahaan dari laptopnya. Yang ia tak tahu, akun yang ia buka itu palsu. Semua angka di sana hanya rekayasa. "Aku lagi coba cek sendiri, takut kamu kecapean," katanya tanpa menoleh. "Baik juga kamu," sahutku sambil duduk di sampingnya. "Tapi akun itu nggak update loh, yang lengkap cuma di server utama, aku punya aksesnya." Putra menoleh dan mengangguk. "Oke, aku bingung aja, kayaknya banyak yang lambat dan beberapa tagihan nggak bisa diproses." Aku tersenyum, menyentuh lengannya. "Sayang, sekarang kita kelola banyak cabang, perputaran dana memang rumit. Aku juga pusing, makanya langsung hubungi tim keuangan. Katanya, karena sistem verifikasi bank pusat yang baru." Ia terdiam, menatap layar. "Tapi,
Kenapa justru dana marketing yang ketahan? Aku juga nggak ngerti, tapi aku udah minta laporan audit lengkap. Aku minta Mas Dery bikin breakdown buat akun kamu. Jawabku, menyebut nama yang paling ia percaya. Putra mengangguk pelan. Ia tahu Dery tak akan mencurigai apa-apa, karena datanya sudah kurancang rapi, seolah hanya masalah teknis biasa. Beberapa saat kemudian, ia menutup laptop. Aku terlalu tegang ya. Kamu lagi banyak pikiran, wajar, jawabku. Ia bersandar, menutup mata. 2 minggu lagi, semuanya harus beres. Ini penting. Aku menatap wajahnya yang penuh ambisi dan ilusi tentang kehidupan baru bersama wanita lain. Tapi, aku tetap tersenyum. Iya, 2 minggu lagi. Putra tak tahu bahwa waktu itu justru akan menjadi awal kehancurannya. Malam itu, sebelum tidur, ia memelukku dari belakang. Sesaat saja. "Apa aku sudah bikin kamu terlalu lelah, Nafis?" katanya pelan. Aku diam, menarik selimut dan memejamkan mata. Dalam hati, aku berkata, "Kamu belum tahu artinya lelah. Tapi sebentar lagi, kamu akan tahu." Pagi itu, aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Di sana ada profil Kirana. Senyum lebarnya selalu terlihat sempurna. Tapi aku tahu, di balik itu tersembunyi keserakahan. Putra benar-benar terpikat olehnya. Kirana, yang dulu ditinggalkan karena Putra tak mampu memenuhi gaya hidupnya, kini kembali saat keadaan sudah berubah. Putra yang dulu miskin, kini sudah mapan, dan Kirana tahu cara memanfaatkannya. Sejak dulu, Putra tak pandai membaca niat tersembunyi di balik wajah manis. Ia selalu mengira perempuan yang mendekatinya adalah karena cinta. Tapi kini, Kirana hanya ingin satu hal, uang. Meskipun aku tak pernah mendengar langsung obrolan mereka, sikap Putra menunjukkan semuanya. Kirana tak henti bertanya tentang bisnis, keuangan, dan rencana masa depan. Bahkan, saat kuselidiki, aku menemukan beberapa kontrak mencurigakan. Semua hanya menguntungkan Kirana. Kirana sudah lama menunggu kesempatan ini, dan Putra yang terhanyut dalam dunia mewah tak sadar bahwa dirinya hanyalah alat. Aku juga menyaksikan bagaimana Kirana memulai pendekatan kembali. Putra menyambutnya dengan hangat, dan dia tak membuang waktu. Mereka sering terlihat berdiskusi serius, bukan soal cinta, tapi soal kepentingan. Bagiku, ini seperti menyaksikan drama dengan akhir yang sudah kutahu. Putra yang naif, Kirana yang licik. Putra terlalu terlena dengan kecantikan Kirana, dan Kirana hanya mengejar lebih banyak kekayaan. Satu sore, aku mengikutinya diam-diam. Mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Putra tampak cemas, Kirana santai. "Proyek itu penting buat perusahaan," ucap Kirana penuh percaya diri. "Aku udah bicara dengan investor, mereka tertarik, tapi butuh kepastian darimu." Putra mengangguk, ragu. "Tapi ini investasi besar, Kirana. Percayalah, ini tentang masa depan kita," jawabnya tersenyum. Aku nyaris tak bisa menahan amarah. Kirana bicara soal masa depan, padahal hanya memikirkan dirinya sendiri. Betapa mudahnya Putra terbuai. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang makan. Lampu redup, ponselku sepi, Putra belum pulang. Entah masih bersama Kirana atau sedang merencanakan sesuatu. Hatiku sakit, tapi kali ini aku tak akan tinggal diam. Aku akan bertindak. Tak lama, pintu depan terbuka. Putra masuk, wajahnya lelah. "Kamu masih bangun?" tanyanya lemah. Aku tak menjawab. Aku berdiri, berjalan ke ruang tamu, menatapnya tajam. "Ada yang ingin aku bicarakan, Putra." Ia terdiam, lalu bertanya ragu, "Ada apa, Nafis?" Aku tarik nafas panjang. Aku tahu semuanya tentang Kirana, dan aku tahu apa yang dia inginkan darimu. Putra tersentak. "Maksud kamu?" "Aku tahu kamu sudah jatuh dalam perangkapnya, dan aku tak akan diam saja melihat semua ini terus berjalan." Putra terdiam, matanya berkaca-kaca.
Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu lama bersabar. Sekarang aku akan ambil alih kendali. Pagi itu terasa berbeda. Udara di ruang kerja seakan lebih berat, sunyi, hanya ditemani suara detak jarum jam yang pelan. Setiap detik seperti menegaskan bahwa waktu tak akan berhenti. Pikiranku terus berputar, merangkai langkah demi langkah. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Putra harus menyadari semua perbuatannya. Ia harus menanggung akibat dari pengkhianatan itu. Namun, jauh di dalam hati, aku sadar bahwa apa yang akan kulakukan tak akan memberiku rasa puas. Tak ada kemenangan sejati jika harus menyakiti seseorang yang pernah aku cintai. Tapi, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Seminggu setelah terakhir kali bertemu Putra, hidupku seperti terbagi dua. Di luar, aku tetap menjalani peran sebagai istri yang setia, tersenyum seperti tak ada apa-apa. Tapi, dalam diam, aku tengah menyusun kekuatan untuk sebuah balasan yang tak akan mudah dilupakan. Semuanya telah kuatur. Putra yang terbuai dengan pesona Kirana tak menyadari bahwa aku sedang menyiapkan langkah terakhir. Hari itu, aku duduk di meja kerjaku. Di antara tumpukan dokumen, ada satu berkas paling penting, surat pemberian aset yang sudah kuubah berkali-kali. Bukan surat asli, tapi sangat meyakinkan. Isinya menunjukkan bahwa aku telah mengalihkan rumah, bisnis, dan seluruh aset ke nama Kirana. Padahal itu hanyalah jebakan, rencana yang kususun rapi agar Putra merasa seolah telah menang. Aku menatap surat itu lama, rasanya kosong. Surat itu terlihat sempurna, dengan tanggal dan tanda tangan yang tampak sah. Kirana pasti akan senang ketika menerima surat itu. Putra pun akan merasa yakin bahwa semua keinginannya hampir tercapai. Padahal mereka hanya tertipu oleh permainan yang kubuat sendiri. Aku tahu Putra terlalu percaya diri, terlalu mudah dibutakan janji-janji Kirana. Aku yakin Kirana pun tak akan memeriksa surat itu secara teliti. Dia akan melangkah tanpa ragu, dan itulah titik kehancurannya. Sementara aku pastikan setiap detail terlihat resmi. Cap perusahaan palsu, tanda tangan pengacara yang kutiru, hingga kualitas kertas yang tampak profesional. Semuanya dibuat sedemikian rupa agar tak ada celah untuk dicurigai. Aku bisa membayangkan Kirana akan menunjukkan surat itu pada Putra dengan penuh kebanggaan. Putra pun akan merasa telah mendapatkan segalanya. Namun sesaat kemudian dia akan sadar semuanya hanyalah ilusi. Aset yang ia kira telah aman akan menghilang begitu saja. Sore itu Putra pulang lebih cepat. Wajahnya terlihat gelisah. Matanya menyimpan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Aku tetap tenang, menyembunyikan semua yang kurasakan. Senyum tipis kutunjukkan, meski di dalam dada jantungku berdegup kencang. Putra duduk di meja makan, menatapku serius. "Nafis," ucapnya pelan. "Ada yang aneh sama rekening bisnis. Beberapa transaksi nggak bisa dijalankan. Aku udah coba cek, tapi kayaknya ada yang salah sama sistem. Bahkan beberapa aset yang harusnya udah pindah ke rekening kita malah nggak ada." Aku menatapnya tenang. "Mungkin cuma masalah teknis. Sistem kadang memang error. Coba sabar, nanti aku bantu cek." Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar masalah sistem. Putra sedang berada di ambang kehancurannya. Dia mengangguk pelan. Mungkin aku terlalu panik. Aku menahan senyum. Beberapa hari lagi, semua akan terbongkar.
Saat Kirana menunjukkan surat palsu itu, semuanya akan berubah. Putra akan kecewa, mungkin marah, bahkan merasa dikhianati. Tapi ini harga dari sebuah pengkhianatan. Hari itu, aku mengirim surat itu ke Kirana. Aku tahu ia akan senang, tapi rasa itu tak akan lama. Apa yang tampak sebagai kemenangan sesungguhnya hanyalah awal dari kejatuhan. Aku tak pernah berniat menyerahkan apapun padanya. Kebahagiaannya hanya sementara. Malamnya, aku bisa tidur dengan tenang. Setidaknya malam itu, aku merasa damai. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Putra pasti akan datang padaku, dan saat itu aku siap. Balas dendam ini bukan untuk menyakitinya semata. Ini tentang menyadarkannya bahwa kesuksesan tak bisa dibangun dengan mengorbankan orang yang setia di sampingnya. Dia harus belajar bahwa keserakahannya sendiri yang menghancurkannya. Keesokan paginya datang. Rutinitas biasa terasa berbeda. Seolah dunia menanti sesuatu yang besar. Besok adalah hari besar bagi Putra dan Kirana. Hari yang mereka anggap sebagai awal baru. Putra terlihat bahagia, semua persiapan pernikahan berjalan lancar. Dia bahkan mengundang banyak rekan bisnis. Mereka berharap ini jadi langkah besar menuju masa depan. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Semua itu akan runtuh. Aku mendengarkan percakapan mereka tentang rencana masa depan, tentang impian bersama. Tapi aku tahu, aku tengah menyiapkan kehancuran yang tak bisa mereka duga. Putra tampak begitu percaya diri. Dia merasa telah menjadi penguasa baru dalam hidupnya. Kirana terus berada di sisinya, menyemangatinya. Tapi aku, di balik layar, sibuk menyusun kepastian bahwa semua yang mereka bangun akan hilang. Di ruang kerjaku, aku menyelesaikan dokumen-dokumen terakhir. Nama Putra harus dihapus dari setiap aset. Perusahaan, rumah, semua harus diamankan darinya. Tanganku dingin saat mulai mengetik ulang dokumen-dokumen itu. Segala yang pernah ia banggakan akan lenyap. Sore pun tiba. Putra masih sibuk dengan persiapan. Dia membahas tamu undangan, hidangan, dekorasi. Tapi aku hanya mendengarkan. Setiap kata darinya tak lagi berarti. Langit mulai gelap. Aku tahu malam ini harus jadi penutup. Aku hubungi pengacara yang ku percaya. Begitu ia memastikan semua dokumen sah, aku merasa lega. Dari luar, mereka masih larut dalam kebahagiaan. Tapi aku tahu itu tak akan lama. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tak ada senyum, hanya kelelahan dan kosong. Aku sudah memberikan segalanya untuk cinta yang ternyata hanya ilusi. Sekarang saatnya aku mengambil kembali semua itu. Jika Putra merasa dirinya telah menang, besok dia akan tahu bahwa kemenangan itu semu. Malam itu aku rebah di ranjang. Pikiranku penuh tanya, apa yang akan terjadi esok hari? Akankah ia sadar atau justru makin larut dalam kebahagiaan palsu bersama Kirana? Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Keputusan ini tidak mudah, tapi aku tak bisa lagi diam. Saatnya bertindak. Ponselku berdering, pesan masuk, semuanya sudah siap. Putra dan Kirana tak tahu apa yang akan mereka hadapi. Dengan hati yang bulat, aku membalas singkat, terima kasih. Kini, tak ada yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi besok. Pagi itu datang dengan penuh sukacita, seolah dunia turut merayakan pernikahan impian antara Putra dan Kirana. Gedung tempat resepsi berlangsung tampak megah, dipenuhi bunga segar yang harum semerbak. Lampu kristal menggantung anggun, memancarkan cahaya yang menambah kemewahan suasana.
Setiap sudut ruangan didekorasi dengan detail yang teliti, memastikan segalanya tampak sempurna. Para tamu yang hadir adalah orang-orang penting dalam kehidupan Putra, mitra bisnis, rekan kerja, dan tentu saja Kirana yang menjadi pusat perhatian hari itu. Kirana berdiri anggun di pelaminan, mengenakan gaun putih menawan. Matanya berbinar, senyumnya tak henti-henti, menunjukkan betapa bahagianya dia di hari istimewanya. Rambutnya tersanggul rapi, make-up-nya sempurna, gambaran wanita yang merasa sudah mencapai puncak hidup. Di antara tamu yang bersorak bahagia, aku duduk di kursi belakang, menyembunyikan kegelisahan dalam diam. Semua tampak yakin bahwa hari itu adalah awal yang penuh berkat, tapi aku tahu di balik semua tawa itu ada badai yang siap mengguncang segalanya, dan akulah yang mengatur semuanya. Putra berdiri di dekat altar dengan senyum lebar. Pakaian pengantinnya rapi, mencerminkan citra pria sukses yang ingin ia tunjukkan. Ia berbicara semangat kepada rekan-rekannya, menjelaskan betapa berharganya hari itu baginya. Tak ada yang tahu bahwa di balik itu semua, hidupnya akan segera berubah. Aku, istri sah, yang selama ini setia mendampinginya, sedang menjalankan rencana yang telah kususun matang. Waktu terus berjalan. Tak lama lagi, Putra dan Kirana akan berdiri bersama di pelaminan, siap menandatangani ikatan pernikahan. Mereka akan merasa menang, tapi mereka tak sadar bahwa mereka sudah masuk dalam perangkapku. Sebagai istri yang sah, aku punya hak atas harta dan kehidupan yang kini mereka banggakan. Aku telah menyiapkan semuanya, menyusun langkah demi langkah. Saat itulah, pintu utama gedung terbuka lebar. Sekelompok orang masuk dengan langkah cepat, mengenakan pakaian resmi. Beberapa dari mereka adalah perwakilan bank, lainnya petugas hukum. Putra terdiam, Kirana bingung, para tamu saling berbisik. Aku tahu, inilah momen yang telah aku tunggu. Seorang perwakilan bank maju dan mengeluarkan dokumen. Ia berbicara tegas kepada Putra dan Kirana agar seluruh proses pernikahan dihentikan. Semua rekening dan aset atas nama mereka dibekukan. Properti yang mereka klaim kini disita hukum. Suasana yang sebelumnya meriah berubah kaku. Para tamu terdiam, Kirana menatap kosong. Putra tampak bingung dan mencoba menolak kenyataan. Ia bersikeras bahwa semuanya adalah miliknya. Tapi argumen itu justru memperburuk keadaan. Bukti transfer, tanda tangan palsu, dan manipulasi keuangan telah disiapkan. Semua terbuka di depan mereka. Putra mulai menyadari bahwa semua yang selama ini ia banggakan sedang direnggut darinya. Kirana panik, wajahnya memucat, tangannya bergetar. Ia menoleh ke Putra, tapi tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya. Putra mencoba menelpon pengacaranya, namun jawabannya hanya memperjelas bahwa tidak ada jalan keluar. Aset yang dulu mereka nikmati, kini menjadi milikku. Aku mengamati semuanya dengan tenang. Aku tahu Putra bertanya-tanya siapa dalang dari semua ini. Jawabannya jelas, aku, Nafis, istri yang selama ini ada untuknya, yang tak pernah ia hargai. Putra terduduk lemas. Kirana hanya bisa menatapnya tanpa kata. Para tamu terkejut menyaksikan sebuah pernikahan yang berubah menjadi aib besar. Aku berdiri di tengah kerumunan, melihat mereka yang dulu begitu percaya diri, kini terjatuh. Dunia seakan bergerak lambat. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka, pilihan untuk mengkhianatiku. Gedung yang semula penuh harapan, kini berubah tegang. Di balik kemewahan dekorasi dan gaun pengantin, aku berdiri tegak, tenang. Para tamu terpaku, Putra dan Kirana masih duduk di pelaminan, tak mampu berkata-kata. Aku melangkah maju, melewati lantai berkilau, suara langkahku menggema. Semua mata mengikuti gerakku. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya pada petugas hukum.
Hening menyelimuti ruangan. Dengan suara lantang tapi terkontrol, aku berkata, "Hadirin sekalian, hari ini seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi, saya berdiri di sini bukan sebagai mempelai wanita yang dijanjikan. Saya berdiri sebagai seseorang yang ingin menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan." Aku berhenti sejenak. Semua perhatian tertuju padaku. Aku melanjutkan, "Selama bertahun-tahun saya berkorban untuk hubungan ini. Tapi yang saya terima adalah pengkhianatan." Kata-kataku menggema. Aku menunjukkan surat-surat. Semuanya terbuka di hadapan tamu. Putra dan Kirana terpaku. Tidak ada yang bisa mereka sangkal. Semua sudah jelas. Aset, properti, dan rekening mereka kini bukan lagi milik mereka. Nama mereka sudah dicoret dari segalanya. Putra mencoba berdiri, tapi kenyataan terlalu berat. Kirana gemetar, wajahnya pucat. Mereka tidak punya pegangan lagi. Beberapa tamu mulai berbisik, "Ini bukan sekadar pernikahan gagal. Ini adalah pembalasan atas pengkhianatan." Putra menatapku, suaranya gemetar. "Kenapa kamu lakukan ini, Nafis?" Aku hanya tersenyum tipis. "Karena aku tidak akan membiarkan kalian hidup dengan cara seperti ini. Aku yang berjuang, aku yang tersakiti. Ini balasannya." Dengan kata-kata itu, semuanya berakhir. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan oleh mereka. Semuanya telah hancur. Dan akulah yang menyelesaikannya. Putra berdiri kaku, seolah tak mampu bergerak. Dunia di sekitarnya seakan berhenti, membiarkannya membeku di tengah altar yang kini menjadi saksi kehancuran. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Kirana, yang dulu penuh semangat dan harapan, hanya bisa melangkah mundur. Ia meninggalkan segalanya tanpa sepatah kata pun. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung, tapi ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Putra. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia sadar semua yang mereka bangun bersama sudah runtuh. Tak ada yang bisa dipertahankan. Aku berdiri di tengah kerumunan, terdiam. Ruangan itu awalnya hening, lalu perlahan berubah menjadi riuh. Bisikan-bisikan mulai terdengar, disusul dengan suara orang-orang yang melemparkan komentar tajam. Sebagian menunjukkan kekecewaan karena acara yang mereka tunggu-tunggu justru berubah menjadi bencana. Semua mata tertuju padaku, namun aku tak gentar. Bahkan, aku merasa berbeda. Pernikahan ini seharusnya menjadi awal baru bagi Putra dan Kirana. Tapi nyatanya, semua berubah menjadi kehancuran yang memalukan. Aku melihat wajah-wajah tamu yang kebingungan. Ada yang syok, ada yang mencibir, dan bahkan ada yang tertawa sinis melihat kegagalan ini. Namun tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku melangkah keluar dari gedung pernikahan itu, mantap dan penuh keyakinan. Setiap langkah terasa ringan, seakan aku baru saja melepaskan diri dari belenggu panjang yang menjeratku. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang menyelimuti hati. Ini bukan tentang bahagia atau menang. Ini tentang luka yang dalam dan tak mudah sembuh. Putra, orang yang seharusnya bisa kupercaya, ternyata hanya seorang pengkhianat. Dia berdiri terpukul oleh penyesalannya, namun aku tahu itu tak akan pernah cukup. Penyesalan tidak akan pernah mengembalikan segalanya. Dia sudah menghancurkan hubungan kami, hidup kami, bahkan masa depannya sendiri. Apapun yang dia rasakan sekarang tak akan mampu menebus kesalahan fatalnya. Semua yang ia lakukan terhadapku tak akan bisa diperbaiki oleh air mata atau permintaan maaf. Aku melangkah menuju mobil yang telah menunggu. Di perjalanan pulang, aku tidak merasakan apa-apa. Yang ada hanya kehampaan yang terus memenuhi ruang kosong dalam hatiku.
Segala hal yang dulu kubanggakan, kini tak lagi berarti. Apa yang tersisa? Apalagi yang bisa kubanggakan setelah semua ini? Dari balik jendela, kota terlihat sunyi, seakan turut merasakan kehancuranku. Orang-orang yang berlalu lalang tampak seperti bayangan tak berarti. Aku tahu, aku harus pergi jauh, meninggalkan semuanya. Tapi, apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka ini? Sesampainya di rumah, saat aku melangkah masuk, aku merasa seperti perempuan yang kehilangan segalanya. Semua perjuangan dan pengorbanan kini hanya menyisakan kenangan pahit. Ya, aku telah mengalahkan Putra dan Kirana, tapi kemenangan ini justru membuatku merasa semakin kosong. Aku duduk di sofa, menatap ruangan yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan. Kini, hanya ada kesedihan yang menyelimutinya. Suara-suara dalam kepalaku mulai berbicara, mempertanyakan keputusan yang telah kuambil. Apakah ini yang terbaik untukku? Atau apakah aku hanya membiarkan rasa sakit mengendalikan segalanya? Saat itulah aku sadar, meski aku sudah membalas luka itu, tetap saja kekosongan dalam diriku tak terisi. Semua rencana dan tindakan yang kulakukan justru membuatku terjebak dalam kesepian yang mendalam. Aku kehilangan lebih dari yang kusangka. Bukan hanya kehilangan putra, tapi juga diriku sendiri. Aku menatap cermin. Wajahku tampak letih. Mataku yang dulu penuh semangat, kini kosong. Aku tak lagi mengenali siapa diriku sebenarnya. Nafis yang dulu penuh harapan, kini hanya bayangan yang dihantui masa lalu. Meski aku telah menghancurkan dunia putra dan merasakan kepuasan, ada satu hal yang tak bisa kulupakan. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang telah hilang. Sesuatu yang tak bisa aku kembalikan meski telah memenangkan segalanya. Sementara dunia di luar sana terus berjalan, tak peduli pada apa yang terjadi dalam hidupku. Tak ada yang tahu seberapa besar pengorbanan yang telah kulalui. Tak ada yang benar-benar memahami beratnya langkah yang kutempuh. Yang tersisa kini hanya puing-puing. Dari mimpi yang dulu kurasa nyata dan dari kehidupan yang terasa begitu jauh. Dan di tengah kehancuran itu, satu hal tetap tersisa. Kebisuan. Kebisuan yang mengingatkanku bahwa meski aku telah menang, aku tetap merasa kehilangan. Aku tetap merasa hampa, dan itu adalah luka yang mungkin tak akan pernah sembuh.